warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farid, NIM 9050012178. Saya akan membacakan materi sewa ekonomi. Definisi sewa ekonomi. Dalam membicarakan mengenai sewa ekonomi, perlu dibedakan di antara definisi yang bersifat umum dan definisi yang mengaitkan ekonomi dengan pendapatan pindahan atau transfer earnings. Dalam pengertian yang umum, pada dasarnya sewa ekonomi diartikan sebagai harga yang dibayar atas penggunaan tanah dan faktor-faktor produksi lainnya yang jumlah penawarannya tidak ditambah. Sewa ekonomi mempunyai arti yang sangat berbeda. Dengan pengertian sewa biasanya, sewa pada umumnya diartikan sebagai pembayaran yang dilakukan terhadap barang orang lain yang dipakai dan dimanfaatkan atau pembayaran seorang pengusaha pada bangunan atau toko milik orang lain yang digunakannya. Arti sewa secara umum tersebut tidaklah sama dengan sewa ekonomi, karena sewa rumah, gedung, toko tersebut telah meliputi bunga yang dibayarkan terhadap modal yang digunakan untuk mendirikan bangunan-bangunan tersebut. Definisi lain mendefinisikan bahwa sewa ekonomi adalah bagian pembayaran atas sesuatu faktor produksi yang melebihi pendapatan yang diterimanya dari pilihan pekerjaan lain yang dilakukannya. Definisi ini agak berbeda dengan definisi yang telah dibuat sebelumnya. Sewa tanah adalah suatu surplus. Dilihat dari aspek penawaran, tanah sangat berbeda dengan faktor-faktur produksi lainnya. Tanah merupakan satu-satunya faktor produksi yang tidak dapat berubah penawarannya. Tenaga kerja akan selalu bertambah, begitu juga dengan modal dan keahlian keusahawanan. Begitu juga dibandingkan dengan harga tetap lainnya seperti rumah, bangunan perkantoran, dan bangunan pertokoan. Terdapat perbedaan seperti signifikan. Harta tetap kemudian hari jumlahnya dapat tambah. Apabila sewa rumah, bangunan perkantoran, dan bangunan perkantoran mengalami kenaikan yang cukup tinggi, maka akan timbul perangsang kepada para pengusaha untuk menambah penawaran bangunan-bangunan tersebut. Sebaliknya, jika sewa berbagai bangunan tersebut terlalu rendah jika dibandingkan dengan modal untuk menyediakan bangunan tersebut, para pemilik modal tidak akan menanamkan modalnya ke sektor bangun. Harga atau sewa tanah tidak bisa disamakan dengan harga faktor produksi lainnya. Perubahan sewa tanah tidak akan menimbulkan pengaruh atau efek apapun terhadap penawaran tanah, baik sewa atau jual. Sebesar apapun perubahan sewa tanah, penawaran tanah tidak akan mengalami perubahan. Apakah sewa tanah adalah nol atau bernilai berjuta-juta rupiah, jumlah penawaran tanah tidak akan bertambah atau berkurang. Sifat penawaran tanah ditanggapi oleh ekonomi sebagai surplus. Bagian D, sewa ekonomi dan pendapatan pindahan. Setiap faktor produksi termasuk tanah dapat digunakan untuk berbagai kegiatan produksi. Tanah misalnya dapat digunakan untuk kegiatan pertanian, industri, atau untuk daerah pemukiman. Sebagai tempat untuk kegiatan pertanian, tanah dapat pula digunakan untuk berbagai kegiatan pertanian, yaitu untuk menanam jagung atau padi atau pohon buah-buahan dan sebagainya. Lebih jelasnya, sewa ekonomi juga dirasakan oleh faktor-faktor produksi lain. Penawarannya semakin bertambah apabila harganya naik. Tenaga kerja misalnya juga akan memperoleh sewa ekonomi. Kurva DB sama dengan MRP dan MSS berturut-turut menggambarkan permintaan dan penawaran. Sekian dari saya serahkan kepada pemateri kedua. Baik, perkenalkan, nama saya Sri Resti Amelie, NIM 9050012190. Di sini saya sebagai pemateri kedua, yaitu B. Suku bunga. Modal dan suku bunga. Pembayaran modal yang dipinjam dari pihak lain dinamakan bunga. Besarnya menggunakan persentase dari modal yang dipinjam seperti misalnya 10%, 12%, atau 15%. Bunga yang disimbolkan dengan angka presentasi dari modal dinamakan suku bunga. Pada umumnya, presentasi suku bunga adalah sejumlah modal dalam 1 tahun. Dengan demikian, kalau dinyatakan suku bunga adalah 15%, artinya adalah modal yang dipinjamkan suku bunganya sebesar 15% setahun. Di dunia ekonomi modern, banyak perusahaan memerlukan modal untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya.
Sebaliknya, rumah tangga memiliki kelebihan pendapatan yang dapat dipinjamkan dengan harapan untuk memperoleh bunga. Analisis dalam bagian ini bertujuan untuk menerangkan hal-hal berikut. Yang pertama, faktor utama yang menentukan permintaan dana modal. Kedua, faktor utama yang menentukan penawaran tabungan oleh masyarakat. Ketiga, teori-teori yang menerangkan penentuan suku bunga. Keempat, sebab-sebabnya terdapat beberapa tingkat bunga di dalam perekonomian. Yang kelima, perbedaan di antara suku bunga nominal dan suku bunga real. B. Peranan modal dalam perekonomian. Dalam setiap perekonomian, kegiatan memproduksi memerlukan barang modal. Dalam perekonomian yang sangat klasik sekalipun, barang modal diperlukan. Semisalnya jala, cangkul, bajak adalah beberapa barang modal dalam perekonomian klasik. Dalam perekonomian modern, barang modal lebih diperlukan lagi. Modernisasi perekonomian tidak akan berlaku tanpa barang modal yang kompleks dan sangat tinggi produktivitasnya. Di dalam perekonomian modern, sebuah perusahaan harus terus berusaha memperbaiki teknik memproduksinya agar bisa mempertahankan daya persaingannya dan menjamin kelangsungan hidup usahanya. Untuk menjamin agar teknik memproduksinya tetap mengalami kemajuan dan tetap dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain, investasi atau penanaman modal harus selalu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Investasi atau penanaman modal adalah pengeluaran sektor perusahaan untuk membeli dan memperoleh barang-barang modal baru yang lebih modern untuk mengganti barang modal lama yang tidak terpakai atau usang. Untuk melakukan penanaman modal, para pengusaha memerlukan dana. C. Produktivitas modal. Permintaan dana modal yang akan digunakan untuk investasi tergantung kepada produktivitas dari dana modal tersebut. Dengan demikian, seperti juga dengan tenaga kerja, faktor yang terutama yang menentukan permintaan dana modal adalah produktivitasnya. Produktivitas dari modal dihitung dengan cara menentukan besarnya pendapatan rata-rata tahunan neto, yaitu setelah dikurangi dengan penyusutan modal yang digunakan dan dinyatakan sebagai presentasi dari modal yang ditanamkan. Produktivitas modal tersebut dinamakan tingkat pengambilan modal atau rate of return. Sebagai contoh, seorang hartawan atau seorang pemilik modal membeli sebuah bus angkot kota dengan harga 100 juta dalam setahun. Biaya operasi yang dikeluarkannya adalah 25 juta. Angkot tersebut hanya beroperasi selama 1 tahun. Tahun angkot tersebut dijualkan dengan harga 75 juta. Apabila dalam tahun tersebut seluruh pembayaran dari penumpang yang diperoleh adalah sebanyak 75 juta, berapa tingkat pengembalian modal yang diterima? Modal dan biaya pengurusan angkot tersebut adalah Rp 10 juta ditambah dengan 25 juta sama dengan 125 juta. Dari jumlah ini, pada akhirnya tahun ia mendapat kembali Rp 75 juta, maka pengeluaran neto adalah 125 juta dikurang 75 juta dikurang 50 juta. Jika sewa penumpang berjumlah 75 juta, dengan demikian pendapatan masih bersih pemilik modal tersebut adalah 75 juta dikurang 50 juta sama dengan 25 juta.
Dari data di atas, tingkat pengambilan modal angkot tersebut dapat ditentukan yaitu 25%. D. Menentukan tingkat pengembalian modal. Perhitungan tingkat pengambilan modal lebih rumit daripada contoh yang baru saja diterangkan. Kerumitan tersebut timbul sebagai akibat dari usia barang modal yang panjang, yaitu penggunanya selama beberapa tahun dan bahkan dilakukan selama berpuluh-puluh tahun. Dengan demikian, pendapatan yang diperoleh dari suatu investasi pada umumnya meliputi lebih dari 1 tahun. Jika barang modal dapat digunakan dan memberikan pendapatan selama beberapa tahun, tingkat pengembalian modal dihitung dengan menggunakan rumus nilai investasi. E. Permintaan terhadap dana modal. Beberapa jenis investasi mempunyai pengembalian modal yang berbeda. Ada yang tingkat pengembalian modalnya tinggi dan ada pula yang tingkat pengembalian 50 modal rendahnya. Apabila para pengusaha mengetahui sepenuhnya berbagai kemungkinan untuk melakukan investasi, mereka akan mendahulukan investasi yang tingkat pengembalian modalnya tinggi. Baru setelah proyek tersebut dilaksanakan, mereka akan mengembangkan proyek yang tingkat pengembalian modalnya lebih rendah. F. Yaitu dalam perekonomian tidak semua pendapatan. F. Suku bunga dan tabungan masyarakat. Dalam perekonomian, tidak semua pendapatan yang diterima masyarakat akan digunakan untuk konsumsi. Tabungan dilakukan untuk beberapa tujuan, seperti untuk membiayai pengeluaran konsumsi ketika pensiun, biaya pendidikan anak-anak, dan untuk masa depan. Terdapat beberapa pandangan ekonomi mengenai suku bunga dan tabungan masyarakat, yaitu 1. Pandangan klasik. Pandangan ahli-ahli ekonomi yang digolongkan sebagai ahli ekonomi klasik. Ahli-ahli ekonomi yang hidup di akhir abad ke-18 sehingga permulaan abad ke-20 berkeyakinan bahwa jumlah tabungan yang dilakukan masyarakat ditentukan oleh suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin besar jumlah tabungan yang akan dilakukan masyarakat. Kedua, pandangan Keynes. Menurut Keynes, tabungan tergantung kepada pendapatan nasional, pendapatan seluruh penduduk dalam perekonomian. Pada tingkat pendapatan nasional yang rendah, tabungan adalah negatif, yaitu konsumsi masyarakat lebih tinggi dari pendapatan nasional. Semakin tinggi pendapatan nasional, semakin tinggi tabungan masyarakat. Sekian dari materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Nur Isri Merdekawati, NIM 9051211079. Di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu H. Faktor penyebab perbedaan suku bunga. 1. Perbedaan resiko. 2. Jangka waktu pinjaman. 3. Biaya administrasi pinjaman. 1. Suku bunga nominal dan suku bunga real. Pinjaman modal tidak hanya memperhatikan suku bunga yang diterima, tetapi juga tingkat inflasi, presentasi tahunan, kenaikan harga-harga yang berlaku. Apabila tingkat inflasi adalah lebih tinggi dari suku bunga, pemilik modal akan mengalami kerugian dalam pinjaman uang, karena modal ditambah bunganya, nilainya adalah lebih rendah dari nilai real modal sebelumnya. Terdapat perbedaan antara suku bunga nominal dan suku bunga real. Bunga deposito terjangka dalam 1 tahun di sebuah bank sebesar 15% per tahun, maka suku bunga ini dinamakan suku bunga nominal. C. Keuntungan. A. Pendapatan para pengusaha keuntungan. Dalam sebuah perusahaan, keuntungan ditentukan dengan cara mengurangi biaya yang dikeluarkan dari hasil penjualan yang diperoleh. Biaya yang dikeluarkan meliputi pengeluaran untuk bahan mentah, pembayaran upah, pembayaran bunga, sewa tanah, dan
dan penghapusan depresiasi. Apabila hasil penjualan yang diperoleh dikurangi dengan biaya-biaya tersebut, nilainya positif, maka diperoleh keuntungan. Keuntungan mempunyai arti yang berbeda dengan pengertian keuntungan dari segi pembukaan. Ditinjau dari sudut pandangan pembukaan perusahaan, seperti telah diterangkan di atas. Keuntungan adalah perbedaan nilai uang dari hasil penjualan yang diperoleh dengan seluruh biaya yang dikeluarkan. B. Sumber keuntungan ekonomi atau keahlian usaha. Para ekonomi mengemukakan bahwa umumnya teori-teori tersebut menjelaskan bahwa keuntungan adalah pendapatan yang diperoleh para pengusaha sebagai pembayaran dari beberapa aspek, yaitu menghadapi risiko ketidakpastian di masa yang akan datang, melakukan inovasi atau pembayaran di dalam berbagai kegiatan ekonomi, dan mewujudkan kekuasaan monopoli di dalam pasar. Baik, saya akan membacakan kesimpulannya. Sewa ekonomi diartikan sebagai harga yang dibayar atas penggunaan tanah dan faktor-faktor produksi lainnya yang jumlah penawarannya tidak dapat ditambah. Tanah merupakan faktor produksi yang jumlahnya tidak dapat diubah, yaitu jumlahnya tidak dapat ditambah atau dikurangi. Dilihat dari aspek penawaran, tanah sangat berbeda dengan faktor-faktor produksi lainnya. Tanah merupakan satu-satunya faktor produksi yang tidak dapat berubah penawarannya. Setiap faktor produksi termasuk tanah dapat digunakan untuk berbagai kegiatan produksi. Tanah misalnya dapat digunakan untuk kegiatan pertanian industri atau untuk daerah pemukiman. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.